Nah, habis dari perumahan itu, aneh motornya dinaikin sama anak kecil, Bang. Motornya didudukin sama anak kecil. Anak kecil. Iya. Nggak lama, aneh tanya anak kecil itu, "Dek, ngapain duduk di motor saya?" "Enggak, Pak. Saya mau minta tolong minta dianterin pulang." Nganterin itu dengan jalan diarahin sama dia, putar ke kanan, Pak, ke kiri. Nah, di pertengahan itu, aneh balik lagi ke bukit, Bang. Sampai 5 kali putaran balik ke awalnya lagi. Nah, udah balik ke tempat awal, ade itu saya lihat di belakang udah nggak ada. "Pak, tolongin saya. Kenapa Bapak nggak nolongin saya?" Saya bilang, "Apa yang bisa saya tolong, Dek? Sedangkan ade aja nggak ada di lokasi. Pas lagi saya nganter, ade tiba-tiba hilang begitu aja. Saya ada di lokasi, Pak. Tolong." Sampai nangis-nangis tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko. Pada kesempatan kali ini gue kedatangan narasumber yang ingin berbagi kisah horornya waktu dia dapat orderan mengantarkan paket ke daerah Ancol dan hampir menjadi tumbal. Langsung aja nih, di sebelah gue udah ada Bang Erlan. Halo Bang Erlan. Halo, Bang. Gimana kabarnya Bang? Baik, Bang. Alhamdulillah. Tinggal di mana Bang? Di Sunter, Bang. Oh, di Sunter ya. Iya. Jadi itu di mana ceritanya Bang? Seminggu sebelum puasa itu awal kejadiannya. Seminggu sebelum puasa ya? Iya. Itu baru kemarin berarti ya? Kemarin, Bang. Awalnya gue nganter dari Cengkareng ke Ancol, Bang. Terus nginjak sesuatu. Nah, itu muncul kejadian aneh-aneh dari situ, Bang. Oke, tahan dulu ceritanya Bang Erlan. Bagi kalian yang penasaran, tonton terus sampai habis video ini. Dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Ya udah, langsung aja nih ke ceritanya. Jadi gimana tuh Bang ceritanya? Sebelum bulan Maret tahun 2023, Bang, aneh dapat orderan di Cengkareng nganter ke Ancol, The Bukit. Masih baru berarti ya? Masih, Bang. Nah, awal mula aneh nganter paket itu, aneh nganter ke perumahan itu. Nah, habis dari perumahan itu, aneh motornya dinaikin sama anak kecil, Bang. Motornya didudukin sama anak kecil. Sama anak kecil? Iya. Nggak lama, aneh tanya anak kecil itu, "Dek, ngapain duduk di motor saya?" "Enggak, Pak. Saya mau minta tolong minta dianterin pulang." Anak kecil itu? Nah, anak kecil itu minta dianterin pulang. "Emang ade rumahnya di mana?" Saya bilang. "Deket kok, Pak, dari situ." Nah, ini inisiatif, Bang, nganterin. Nganterin itu dengan jalan diarahin sama dia, putar ke kanan, Pak, ke kiri. Nah, di pertengahan itu, aneh balik lagi ke bukit, Bang. Sampai 5 kali putaran balik ke awalnya lagi. Kembali tadi yang Kembali tadi ke tempat awal. Nah, udah balik ke tempat awal, ade itu saya lihat di belakang udah nggak ada. udah hilang. Hilang, sama sekali hilang. Panjang perjalanan jadi nggak kerasa. Nggak kerasa sama sekali. Saya cuma diarahin cuma lewat bisikan, tapi emang motor itu ada yang duduk. Tapi kan saya nggak tahu. Pas sampai sadar saya di bukit, itu orang udah nggak ada sama sekali. Sampai akhirnya saya dikasih sama security, ditanya, "Bapak ngapain di sini?" "Saya habis nganter paket." Terus nganterin anak kecil. "Lah, anak kecilnya mana?" Saya bilang, "Saya nggak tahu, Pak. Saya habis nganter anak kecil itu diarahin balik lagi ke sini, Pak. Diputer selama 5 kali. Itu sampai jam 2 malam, Bang. Nah, udah jam 2 malam itu, ada security lah. Yang satu nih, yang lagi tugas. Yang satu ini yang nanya saya, "Bapak tadi, boleh tahu nggak? Bapak tadi nginjek plastik hitam nggak?" "Lah, saya kagak tahu, Pak. Saya mah hanya jalan-jalan motor, ya jalan aja. Seputaran jalan itu emang gelap tempat. Kalau Bapak nginjek plastik hitam, harusnya Bapak bisa nemuin plastik itu. Itu awal mulanya," kata yang security yang di Ancol.
Lah saya harus mesti cari kemana Pak? Saya nggak bisa kalau untuk malam-malam udah penerangan juga tidak memadai, saya bilang. Nah pas udah itu, security itu ngasih air. Nih Pak, minum aja dulu. Bapak baca doa sebisa Bapak. Oh ya udah, saya minum tuh. Udah saya minum, sekitar 2:30 saya pulang. Itu sepanjang perjalanan baru motor saya berasa berat. Berat seberat-beratnya. Berat. Saya lihat tuh kaca spion ada orang tinggi gede berbulu. Sebadan itu berbulu. Lah saya baca sebisa saya Pak. Ya, sampai pintu keluar, sampai saya pulang pun tuh masih diikuti. Itu kelihatan Pak? Kelihatan di kaca spion. Sampai saya pulang sekitar mau subuh. Pas mau subuh, saya pulang, saya mandi. Selesai saya mandi, saya ke masjid. Udah tuh, udah nggak ada. Selang besokannya, 2 hari saya nggak bangun Pak. Nggak sadar. Sakit. 2 hari, bener 2 hari, nggak bisa narik, nggak bisa apa-apa, sakit. Dari situ, istri saya manggil Pak Kiai. Pak Kiai itu istilahnya ngasih air juga lah. Ini coba kasih suami kamu. Dikasih lah sama istri saya. 2 hari itu saya udah nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain, udah terkapar aja. Tapi masih sadar bahwa? Masih sadar. Cuma nggak bisa ngapa-ngapain, udah kayak kaku aja, udah mau bangun susah, mau itu susah. Akhirnya dikasih kiai, diobatin, dibacain yasin. Udah tuh normal 2 hari. Saya pikir nggak ada kejadian lagi Pak. Udah pas udah 2 hari. Awal mulai saya narik lagi tuh, narik. Di hari ke-5 itu gangguan lagi. Anak kecil itu masuk ke mimpi saya. Masuk. Yang sama yang waktu itu di Menanter ya? Iya, masuk ke mimpi saya. Pak, tolongin saya. Kenapa Bapak nggak nolongin saya? Saya bilang, apa yang bisa saya tolong, Dek? Sedangkan adek aja nggak ada di lokasi. Pas lagi saya nganter, adek tiba-tiba hilang begitu aja. Saya ada di lokasi, Pak. Tolong. Sampai nangis-nangis tuh. Saya kebawa mimpi itu sekitar jam 11 malam. Saya, tolongin Pak, tolongin. Lah saya bangun kan. Saya sholat tahajud. Saya minta, ya Allah, ada masalah apa? Kok sampai saya dibangun, diperlihatkan mimpi begini. Saya bilang. Saya terus minta tuh. 5 hari, 6 hari, ke 7 hari. Itu baru. Nah, balik lagi. Ustadznya ini ngasih tahu. Kalau kamu bisa nemuin plastik itu kunci permasalahannya. Saya bilang, saya tidak bisa nemuin itu Pak Ustadz. Sedangkan saya juga nggak tahu apa yang saya injak, apa yang enggak. Saya kan fokus hanya pada jalan, nggak fokus sama ngelihat apa barang yang saya injak. Coba kamu inget-inget lagi. Saya inget-inget gimana? Saya carilah. Besokannya saya cari Pak. Saya nelusurin jalan yang saya itu ya kan. Mana mungkin, istilahnya mana mungkin sih dalam waktu 6 hari itu plastik itu bisa ketemu lagi, iya kan? Bisa ketemu lagi kan nggak mungkin prosesnya. Tapi saya nanya sama security, lain kali Pak, kalau sebelum bundaran, nah bundaran yang Taman Marina itu Bapak klakson. Saya udah klakson Pak 3 kali. Nah Bapak lihat-lihat pelan jalannya. Ada barang apa? Pak, posisi 11:30 malam Pak. Kalau saya ngeliat jalan-jalan begitu, yang ada saya parno, takut. Saya bilang kan, saya takut Pak kalau misalnya saya ngeliat, saya fokus cuma pada map. Karena orderan Pak, saya ngantar orderan itu. Pas sudah itu kan, nah dari Pak Ustadz itu, coba kamu baca surat ini, tanya kan, kata Pak Ustadz. Amalin sama kamu, diamalin, suruh puasa kan, 2 hari. Coba siapa tahu ketemu titik terangnya, kata Pak Ustadz. Saya puasa ngikutin Pak Ustadz 2 hari itu. Ternyata emang anak itu emang dari orang perumahan itu, emang anak itu emang udah jadi tumbal Pak. Emang atasnya anak itu udah jadi tumbal. Tapi dari orang tua ini pengen tahu keberadaan anak itu di mana. Nah, pengen tahu keberadaan anak yang hilang itu di mana. Itu jasadnya udah nggak ada, cuma ya bayang-bayangan doang. Jadi orang tuanya pengen tahu. Nah, kenapa didatengin lewat saya? Saya kan nggak tahu. Saya pikir dari pengalaman itu, yang security itu kan nggak mau cerita. Harusnya pas kita masuk pertama, Pak, kalau sebelum bundaran buang klakson. Ternyata security nggak cerita. Yang namanya saya main jalan-jalan aja, hitungannya udah. Nah, balik lagi pas saya udah habis jalanin puasa, baru itu diperlihatkan. Jadi di dalam plastik itu ada kayak semacam bunga, ada semacam kayak, ya pokoknya suci itulah buat sajenan ya. Nah, dari situ awalnya, pas sudah saya ngejalanin puasa, baru serangan lagi tuh Pak. Sehabis saya sholat tahajud pasti. Itu pas lagi
bulan puasa. Itu masuk bulan puasa. Masuk bulan puasa. Masuk bulan puasa. Diserang saya 3 hari. 3 hari itu, dalam 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis itu, yang anak kecil datang, yang orang tinggi gede berbulu, terus ada lagi yang, pokoknya yang serem-serem deh, itu bener, yang serem-serem, yang orang yang berbulu ini, ada lagi yang biangnya. Ada orangnya tinggi, tapi agak kurus, matanya celeng gede. Kamu ngapain sampai nginjek plastik itu? Kok balik lagi ke plastik, saya bilang. Harusnya kamu jangan nginjek. Jadi dimimpiin begitu aja, Pak, didatengin sama yang makhluk halus itu. Yang orang yang pertama beda, yang orang kedua beda. Yang ketiga itu anak kecil itu pengen minta tolong. Saya bilang, kenapa permasalahannya ke plastik? Saya sadar nggak sadar ya posisi tidur, tapi kayak rep-repan lah. Nah pas udah itu kan, coba kamu cari tahu. Kata yang makhluk gaib itu. Plastik itu mentalnya kemana? Lah saya nggak tahu. Kalau misalnya saya mesti cari tahu mentalnya kemana, saya tidak bisa. Ini kan udah selangnya lama. Sebelum bulan puasa sampai sesudah bulan puasa 3 hari, saya bilang. Saya tidak bisa Pak nemuin itu. Kalau boleh tahu kan, istilahnya saya dalam mimpi ada interogasi lah, istilahnya tatap-tatapan ngomong. Kalau boleh tahu Pak, emang siapa yang naruh barang itu? Itu majikan saya kamu tidak perlu tahu. Tapi yang harusnya kena bukan kamu. Lah saya kan tidak tahu apa-apa Pak. Orang namanya saya cuma driver, istilahnya ngejalanin. Saya jalan, nginjak plastik atau tidak. Plastik saya tidak tahu, saya bilang. Nah dari percakapan itu terus aja tuh. Yang anak saya diganggu. Sampai ke anak diganggu ya? Anak saya diganggu tuh. Kalau ke kamar mandi takut. Ada orang gitu. Saya bilang, kok dampaknya ke keluarga? Saya bilang. Sampai saya tanya lagi kan ke Ustadz. Bukan yang Ustadz orang rumah ya, saya sampai ke Bogor minta tanya Ustadz. Ya udah itu nggak apa-apa, cuma sebatas kamu nggak tahu apa-apa, karena yang dituju bukan kamu. Nah, kok dampaknya sampai ke keluarga saya bilang. Ya nggak apa-apa, kamu baca aja surat ini terus amalin. Nah, udah masuk yang mau ke 6 hari puasa tuh, baru udah mulai serangan udah nggak ada. Tenang, hidup saya udah tenang tuh Pak. Udah tenang, pas habis 7 hari puasa juga udah hilang dengan sendirinya. Tapi kemarin setelah Lebaran ini didatengin lagi. Setelah Lebaran saya didatengin lagi sama yang makhluk yang hitam, badannya berbulu itu, matanya merah menatap saya. Saya bilang ada masalah apa lagi? Saya pikir saya masalah udah kelar. Sampai Lebaran ini masih aja kekeh istilahnya mau ngambil saya atau gimana. Saya cuma berdoa meminta sama Allah gini, ya Allah kalau emang umur saya sampai di sini ya saya pasrah, ya kan? Kalau pikir saya gitu, kalau misalnya bukan di sini ya saya juga pasrah. Saya hanya meminta sholat tahajud, meminta sholat semuanya, minta sama perlindungan sama Allah lah istilahnya. Kenapa masih ada makhluk itu? Saya bilang, saya bingungnya begitu. Sampai saya ngejalanin tirakat, puasa, apa segala macam, udah mulai adem lagi nih. Kayaknya yang makhluk itu mau gimana lah, saya juga bingung. Pengen datengin mulu gitu ya. Iya, pikiran saya sebelum puasa sama sesudah puasa yang masuk seminggu itu udah hilang masalah. Tapi sampai Lebaran kemarin, pas habis Lebaran 2 hari tuh, baru diteror lagi. Pokoknya kalau saya habis sholat tahajud ada aja. Saya pikir masalah udah kelar, sampai saya telepon lagi Pak Ustadz yang di Bogor. Enggak apa-apa. Udah. Terakhir Pak Ustadz pesan cuma beli telur soang. Telur soang. Taruh aja di depan rumah kamu, telur soang. Saya beli telur soang, sampai sekarang alhamdulillah udah hilang total karena dibantu sama Pak Ustadz. Dia cuma pengen tahu yang inti permasalahan itu plastik itu, mentalnya kemana, kebuangnya kemana. Lah saya nggak tahu, saya bilang saya nggak tahu. Pikiran saya kan udah tenang lah. Sampai saya nelpon lagi yang Pak Ustadz yang di Bogor itu, mau udah nggak apa-apa, kamu taruh aja telur soang, saya bantuin dari sini. Nah itu kan tadi kata Bapak, anak Bapak ada diganggu juga tuh. Itu diganggu kayak apa tuh Pak maksudnya? Sama makhluk yang itu. Dimimpiin atau gimana tuh? Kalau di kamar mandi kayak ngelihat itu ada orang, badannya gede, berbulu. Saya bilang, kok sama mimpi saya? Ya kan saya pikir begitu. Ngeliatin mulu matanya merah. Udah nggak apa-apa. Saya bilang, nggak berani kamar mandi, nggak berani kamar mandi. Anak saya ngomong gitu. Ya udah nggak apa-apa, udah. Saya pikir kan, ya masalah itu jangan sampai keluarga saya yang menimpa, itu hanya kan
kesalahan ada pada saya orang gara-gara cuma nginjek plastik itu kan dampaknya ke semua, saya pikir. Terus sampai sekarang pun belum tahu tuh plastik ada di mana. Belum tahu Pak sama sekali. Sampai yang Pak Ustadz yang di rumah saya aja ngomong, kalau kamu bisa nemuin itu hilang masalah. Ya saya mah hanya pasrah Pak. Istilahnya saya hanya bertiar meminta sama yang di atas perlindungan untuk keselamatan, rezeki segala macam. Saya hanya meminta. Kalau emang itu istilahnya emang buat saya terima aja. Tapi yang dari pengakuan yang orang yang tinggi gede itu, yang penampakan yang ketiga itu Pak, cuma bukan buat saya, yang dituju bukan saya. Cuma yang makhluk-makhluk ini keselnya kenapa dilindas sama motor saya. Saya bilang saya nggak tahu. Jadi kayak salah sasaran gitu. Nah, sekian nih cerita dari narasumber kita dengan Bang Erlan. Terima kasih Bang Erlan udah bercerita di Kisah Tengah Malam. Nah, bagi kalian yang ingin bercerita juga seperti narasumber kita kali ini, bisa langsung DM ke Instagram kita, Kisah Tengah Malam Official. Oke, sekian dari gua, Viko. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.